warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita kembali untuk membahas menulis terbatas paragraf rumpang. Tujuan pembelajaran menulis terbatas bagian 1 yaitu untuk melengkapi paragraf rumpang yang telah disediakan dengan baik. Baiklah, kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf rumpang. Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang saling terikat antara kalimat dan memiliki kepaduan. Paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian kosong. Kalimat yang digunakan untuk melengkapi paragraf rumpang harus berkaitan dengan kalimat sebelum atau sesudah bagian rumpang agar terbentuk paragraf yang padu. Tentukan terlebih dahulu ide pokok paragraf tersebut, sehingga lebih mudah menentukan isi yang tepat untuk bagian yang rumpang. Perhatikan contoh berikut ini. Disajikan paragraf rumpang atau paragraf kosong. Silakan kalian membaca dengan baik dan menentukan jawaban yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut. Selamat mengerjakan. Perhatikan contoh berikut ini. Disajikan paragraf rumpang atau paragraf kosong. Silakan kalian membaca dengan baik dan menentukan jawaban yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut. Selamat mengerjakan. Tugas pada video ini kita akan bahas ketika pertemuan secara online. Alhamdulillah kita telah selesai belajar menulis terbatas bagian 1 paragraf rumpang. Terima kasih, sampai jumpa, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 SD Islam Bahasa. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk membahas menulis terbatas bagian 2. Materi, ungkapan, dan peribahasa. Diharapkan setelah kalian belajar menulis terbatas bagian 2, kalian dapat 1. Melengkapi kalimat atau teks dengan ungkapan. 2. Melengkapi kalimat atau teks dengan peribahasa. Tetap semangat belajar ya. Ungkapan adalah perkataan atau kelompok kata khusus serta maknanya telah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Ungkapan digunakan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh ungkapan. 1. Rendah hati. 2. Gulung tikar. 3. Ringan tangan. 4. Buah hati. Pasti sudah sering mendengar ungkapan ini ya. Untuk mengetahui artinya, silakan pelajari ungkapan berikut ini. Berikut adalah contoh-contoh ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh ungkapan berikut ini. Ya, disajikan sebuah paragraf dan tugas kalian adalah melengkapi paragraf tersebut dengan mencari ungkapan yang paling tepat. Selamat mengerjakan. Perhatikan contoh ungkapan berikut ini. Ya, disajikan sebuah paragraf dan tugas kalian adalah melengkapi paragraf tersebut dengan mencari ungkapan yang paling tepat.
Selamat mengerjakan. Materi kedua adalah peribahasa. Peribahasa adalah sekelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya biasanya mengiaskan makna tertentu. Berikut adalah beberapa contoh peribahasa yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut ini, disajikan sebuah paragraf rumpang. Tentukanlah peribahasa yang tepat untuk mengisi paragraf rumpang tersebut. Perhatikan contoh berikut ini, disajikan sebuah paragraf rumpang. Kalian tinggal melengkapi peribahasa yang tepat. Silakan dikerjakan. Tugas pada video ini kita akan bahas ketika pertemuan secara online. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas menulis terbatas bagian 2. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu untuk membahas menulis terbatas bagian 3. Petunjuk penggunaan sesuatu atau membuat sesuatu. Tujuan pembelajaran menulis terbatas bagian 3 untuk mengetahui petunjuk penggunaan sesuatu atau membuat sesuatu. Tetap semangat belajar. Menyusun berbagai petunjuk menggunakan atau membuat sesuatu. Teks petunjuk adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Proses membuat atau mengoperasikan sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah runtut dan teratur. Artinya, langkah-langkah dalam teks petunjuk harus dilakukan secara sistematis. Dalam teks petunjuk, langkah-langkah tersebut merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Disajikan urutan acak penggunaan open. Yang perlu kita lakukan adalah menyusunnya menjadi petunjuk penggunaan open yang benar. Selamat mengerjakan. Contoh soal berikut ini adalah petunjuk penggunaan kipas angin secara acak. Silakan diurutkan, bacalah baik-baik urutan tersebut. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan baik-baik urutan dalam membuat jus semangka. Silakan dikerjakan. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar menulis terbatas bagian 3. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.